adik-adik, jumpa lagi di Sekolah Minggu Online. Saat ini adik-adik ditemani oleh Kakak Nita dari GKP AW Ligar. Nah adik-adik, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Semoga kalian selalu sehat ya. Udah berapa bulan nih? Udah sekitar 6 bulan ya, dari bulan Maret sampai bulan September nggak keluar rumah. Pasti bosen kan? Semoga adik-adik tetap bisa melanjutkan aktivitasnya ya dengan semangat. Oke deh, nggak usah lama-lama lagi. Kita mau masuk ke sekolah minggu kita saat ini. Nah, adik-adik selalu bersyukur nggak sih sama Tuhan atas apa yang udah Tuhan kasih buat adik-adik? Tetap dong, namanya bersyukur, selalu bersyukur. Dalam keadaan apapun, kita tetap harus bersyukur ya. Sekarang kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita nyanyi sekali lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan dandani. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang masih melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berbicara kepada kami Tuhan. Semoga apa yang Engkau berikan kepada kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan Yesus, biar Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan ya. Buka Alkitabnya dari Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kakak ulangin, Matius pasal 6, ayat yang pertama sampai yang ke-4. Sudah ketemu? Kalau sudah, kakak akan membacakan untuk kita semua ya. Judulnya, Hal Memberi Sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu
apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita adik-adik. Adik-adik, saat ini kakak akan mengajarkan tentang ketulusan. Nah, sebelum kakak menjelaskan, apakah adik-adik ada yang tahu arti dari kata tulus? Tapi bukan tulus penyanyi ya. Coba adik-adik ada yang tahu nggak nih arti kata tulus itu? Oke, kakak akan menjelaskan ya. Jadi, tulus itu bersungguh-sungguh dari hati yang suci, lalu jujur, tidak berpura-pura, dan ikhlas. Karena hati itu nggak ada yang tahu, maksudnya manusia tuh nggak ada yang tahu hati seseorang. Jadi misalnya kakak nggak tahu nih hatinya adik-adik kayak gimana, atau adik-adik pun nggak tahu hatinya kakak kayak gimana. Maka dari itu, manusia itu bisa berbohong. Jadi apa yang dia perbuat atau dia ucapkan tuh beda sama hatinya. Nah, orang-orang kayak gitu disebutnya orang munafik. Dalam Matius pasal 6 ayat 1-4 berbicara tentang pemberian sedekah. Sedekah merupakan suatu tindakan yang melambangkan kasih. Apa sih tujuannya kita untuk bersedekah? Tujuannya yaitu agar semua masyarakat dapat hidup sejahtera, khususnya orang miskin, orang sakit, dan orang tak berdaya. Dalam melakukan sedekah, sebaiknya kita melakukan dengan hati yang tulus, hati yang bersungguh-sungguh, dan tidak berpura-pura. Nah, untuk sedekah sendiri, sebaiknya kita juga melakukannya dengan tersembunyi. Kalau bisa, jangan ada orang yang tahu. Jadi kita benar-benar melakukannya hanya dari hati. Kebanyakan orang memberi sedekah itu dengan tidak menggunakan hati yang tulus, tetapi menerima imbalan, yaitu melalui pujian atau ucapan terima kasih. Contohnya, adik-adik membantu teman-teman adik-adik mengerjakan tugas atau apapun itu, tapi adik-adik dengan meminta imbalan, yaitu ucapan terima kasih, ataupun contohnya seperti, nanti saya minjem game kamu ya. Jadi seperti itu meminta imbalan. Adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Tuhan Yesus mengajarkan memberi dengan hati yang tulus, yaitu memberi dengan tidak diketahui oleh orang dan tidak mengharapkan imbalan. Kita hanya berharap balasan dari kemurahan hati Allah Bapa saja. Di era kecanggihan teknologi saat ini, dengan kehadirannya media sosial, kebanyakan orang menggunakannya sebagai ajang pamer. Mereka memberitahu apa yang mereka punya, apa yang mereka lakukan, dan apa yang mereka peroleh. Supaya mereka mendapatkan pujian dari orang, mereka dapat dilihat orang, dan diperhatikan oleh orang-orang. Padahal, mungkin dalam kehidupan adik-adik, banyak perbuatan baik yang telah adik-adik lakukan. Misalnya, memberi tumpangan pada teman, memberi makanan pada orang yang membutuhkan, orang yang kelaparan, meminjamkan alat tulis, dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa menceritakan pengalaman kita di media sosial untuk membantu orang-orang melakukan hal yang sama dengan kita. Bukan untuk pamer, tapi supaya orang-orang yang lihat perbuatan kita, mereka juga melakukannya dengan baik. Supaya semua banyak yang melakukan kegiatan positif. Nah, adik-adik, untuk menggambarkan tentang ketulusan itu, kakak ada satu video, supaya adik-adik lebih mengerti. Disimak ya. ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Muối, cao lẩu.
ป๊บนึงนะ ป้า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไรDalam video tersebut, adik-adik bisa melihat bahwa dengan memberikan pertolongan kepada seseorang dengan tulus hati, adik-adik akan mendapatkan imbalannya dari Tuhan. Walaupun kita tidak meminta dan memberikannya dengan hati yang tulus, Tuhan pasti melihat dan Tuhan memberikan ketika adik-adik membutuhkan pertolongan. Nah, pada hari ini kita diajarkan untuk memberikan pertolongan kepada yang membutuhkan. Contohnya seperti banyak anak-anak kecil di luar sana, teman-temannya adik-adik, yang memberikan pertolongan kepada para medis di saat COVID seperti ini, dengan memberikan alat pelindung diri dari tabungannya masing-masing. Mungkin itu hal kecil, tapi itu sangat berarti bagi orang-orang di rumah sakit, dimanapun yang berada. Mungkin adik-adik tidak bisa memberikan seperti itu, karena dengan kondisi seperti ini, adik-adik juga agak susah untuk keluar rumah ya. Tapi adik-adik bisa memulai dari keluarga adik-adik sendiri. Mungkin ketika adik-adik punya tabungan untuk membelikan barang sesuatu, tapi adik-adik bisa membantu orang tua adik-adik. Bisa diberikan kepada orang tua, atau membantu orang tua membersihkan rumah, membantu keluarga di rumah. Itu sudah merupakan tindakan memberikan dengan hati yang tulus. Dari perbuatan orang-orang di luar sana, kita belajar tidak hanya meminta berkat dari Tuhan, tetapi kita juga harus menjadi berkat bagi sesama kita. Kita harus menolong sesama kita setiap waktu, tidak hanya menolong pada saat kita berkelimpahan. Kita belajar pada hari ini untuk selalu menolong orang dengan hati yang tulus. Semoga adik-adik bisa menjadi pribadi yang tulus ya. Adik-adik, dalam mengikut Tuhan Yesus dan melakukan perbuatan yang baik, jangan pernah lelah ya. Mari kita angkat pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan.
lapang, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Adik-adik, untuk persembahan disatukan dengan mama papa ya. Saat ini kita akan berdoa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk selalu berbuat baik dan dengan hati yang tulus Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan dalam keseharian kami, dalam belajar kami, dalam segala sesuatunya Tuhan. Kami memohon Tuhan, hanya kepadamu saja kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa pesan hari ini ya. Kita harus selalu membantu orang-orang yang membutuhkan dengan hati yang tulus. Dan jangan lupa kita juga selalu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, sekolah minggu pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.